Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yose Budiman, NIM 195-21006 dari Teknik Kimia Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan hasil dari kerja praktik dengan judul Analisis Efisiensi Injeksi Bahan Kimia terhadap kualitas air disilat pada Desalination Plant PLTGU Blok 2 Tampak Lorok yang dilaksanakan pada periode November 2022 di PT PLN Indonesia Power Semarang PGU. Pada pembahasan kali ini terdapat beberapa outline, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua tinjauan umum perusahaan, yang ketiga PT PLN Indonesia Power Semarang PGU, lalu ada PLTGU, ada desalination plant, ada optimasi proses, efisiensi injeksi bahan kimia, serta kesimpulan dan saran. Latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa revolusi industri 4.0 menjadikan teknologi semakin cepat. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya SDM yang berperan di dalamnya. Untuk dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM, maka dilakukan melalui kerja praktik, khususnya di bidang sumber daya energi ketenaga listrikan. Usaha yang telah dilakukan pemerintah dengan membangun fasilitas pembangkit listrik salah satunya adalah PLTGU. Salah satu parameter yang menunjukkan prestasi kerja PLTGU adalah efisiensi injeksi bahan kimia pada desalination plant. Oleh karena itu, sangat penting untuk dilakukan analisis dosis optimum injeksi bahan kimia dalam desalination plant PLTGU Blok 2 Tambak Lor. Selanjutnya kita berbicara mengenai tinjauan umum perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia Power atau disebut PT PLN Indonesia Power merupakan salah satu anak perusahaan PT PLN yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 yang menjunjung tinggi adanya keberlanjutan pasokan energi melalui perbaikan, pengembangan, inovasi agar menjadi perusahaan penyedia energi listrik yang dapat dipercaya. Di mana bisa kita lihat di sini Indonesia Power terdapat peta kerja di mana Indonesia Power ini berawal dari adanya pengelolaan pembangkit listrik di Jawa Bali atau disebut sebagai PJB. Saat ini Indonesia Power ini telah berkembang dengan melakukan pengembangan bisnis jasa operasi pemeliharaan di seluruh Indonesia, baik melalui pengelolaan sendiri maupun melalui anak perusahaan. Di mana untuk saat ini PT PLN Indonesia Power memiliki empat ya atau mengelola empat power generation unit di mana 13 operation terdiri dari 13 operation dan maintenance service unit OMU serta 5 power generation dan operation and maintenance service unit atau POMU. Berikut merupakan struktur grup perusahaan di mana PT PLN Indonesia Power ini terdiri dinaungi atas PLN ya, di mana eh, dana dari PLN ini akan dibagi 99,9% ke Indonesia Power dan sisanya adalah dibagi ke YPK PLN atau Yayasan Pensiunan Keluarga PLN. Di mana terdapat beberapa struktur ya di sini ya, under common control entities yang terdiri dari 7 perusahaan, lalu ada joint venture atau perusahaan patungan yang terdiri dari 4 perusahaan serta associate atau kerjasama, begitu yang terdiri dari 2 perusahaan. PT PLN Indonesia Power memiliki visi untuk menjadi perusahaan energi terbaik yang tumbuh berkelanjutan dengan misi menyediakan solusi energi yang andal, inovatif, ramah lingkungan, dan melampaui harapan harapan pelanggan. Dengan moto utama Energy of Things dan nilai perusahaan yaitu akhlak sesuai yang kita lihat di perusahaan BUMN di mana akhlak ini terdiri dari 6 nilai yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berikut merupakan bisnis utama PT PLN Indonesia Power di mana seperti yang sudah dijelaskan tadi PT PLN Indonesia Power ini memiliki 5 bisnis utama ya yang bisa dilihat di sini yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikut merupakan PT PLN Indonesia Power yang berada di Semarang, di mana unit pembangkitan Semarang ini mengelola 3 jenis pembangkit utama, yaitu dengan total kapasitas terpasang yaitu 1238,3 MW, yaitu terdiri dari PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, selanjutnya ada PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, dan gabungan antara keduanya yaitu PLTGU, pembangkit listrik tenaga gas dan uap.
Serta terdapat juga pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD yang ada di Karimun Jawa. Berikut merupakan lokasi yang ada di unit bisnis pembangkitan Semarang. Selanjutnya berbicara mengenai PLTGU. Seperti yang kita lihat di sini bahwa PLTGU ini merupakan pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Artinya apa? PLTGU ini terdiri dari gabungan antara PLTG dan PLTU, di mana panas dari gas buang PLTG digunakan untuk menghasilkan uap yang selanjutnya digunakan sebagai fluida kerja di PLTU. Uap yang merupakan hasil evaporasi dari laut yang memenuhi standar baku desalinasi, dan gas didapatkan dari hasil pembakaran antara NLG dan O2 atau liquefied natural gas dengan O2, oksigen. Berikut merupakan proses kerja PLTGU, di mana dalam siklus ini terdapat dua proses utama. Yang pertama itu adalah open cycle loop. Open cycle loop di sini dicirikan dengan nomor satu. Jadi gas gas buang dari combustion chamber yang melalui gas turbin akan langsung dibuang ke exhaust atau pembuangan. Lalu yang kedua adalah open cycle loop, di mana pada closed cycle loop ini gas buang tidak akan langsung dikeluarkan ke udara, melainkan melalui terlebih dahulu selector valve untuk selanjutnya diproses menjadi fluida kerja agar bisa digunakan pada proses PLTU, yaitu masuk dalam HRSG. Urutannya, jadi bahan bakar di sini akan dipompa dan melalui combustion chamber. Selanjutnya, eh, dalam combustion chamber ini akan terjadi proses pembakaran, di mana proses pembakaran ini terjadi akibat adanya campuran antara bahan bakar dan juga udara yang dihasilkan dari kompresor. Hasil pembakaran selanjutnya akan dimasukkan, akan melalui gas turbin untuk bisa menghasilkan arus listrik yang dikonversi oleh generator dan dimasukkan ke dalam trafo untuk dinaikkan tegangannya. Nah, setelah melalui gas turbin, apabila kita menggunakan closed cycle loop, maka akan melalui selector valve dan selanjutnya akan masuk ke dalam HRSG untuk bisa memanaskan boiler. HRSG ini disebut sebagai boiler. Nah, di sini air feed water pump ya, feed water pump artinya air laut masuk yang telah memenuhi baku standar desalinasi ini akan melalui HRSG, melalui masuk ke dalam boiler, lalu akan berubah fase menjadi uap. Selanjutnya, fase uap tersebut akan melalui generator ya, di sini steam turbin, dan selanjutnya steam turbin ini akan menghasilkan listrik yang dihasilkan oleh generator dan akan dinaikkan tegangannya melalui trafo. Nah, tidak hanya itu, steam tadi yang sudah masuk ke turbin ini akan dikondensasikan melalui kondensat pump, lalu melalui aerator, dan selanjutnya akan kembali menuju hot well atau penampungan hasil uap kondensasi untuk dapat digunakan lagi airnya demi bisa membangkitkan listrik. Selanjutnya kita fokus terhadap desalinasi plan dan optimasi sesuai dengan judul yang ada. Seperti kita ketahui bahwa desalinasi plan ini merupakan alat atau instrumen yang berfungsi untuk menghasilkan air tawar yang berasal dari air laut melalui proses evaporasi dan kondensasi. Bisa kita lihat di sini ya. Secara umum, si water atau air laut ini akan melalui stage ya, terdiri dari ini merupakan merupakan evaporator multi stage yang akan masuk terlebih dahulu ke stage tertinggi yaitu 13 hingga melalui stage nomor 1 gitu. Nah, lalu selanjutnya eh, bertahap di sini ya akan diuapkan begitu, akan dirubah fasenya lalu melalui brain heater untuk dapat dirubah kembali ya. Di sini artinya akan terjadi demineralisasi begitu melalui stage yang bawah ini, dan selanjutnya akan dirubah fasenya dengan bantuan kondensor menjadi distilled water dan seawater discharge. Di sini akan terdapat dua air ya begitu. Jadi air yang teruapkan dan air yang bisa terkondensasi dan air yang memang tidak bisa terkondensasi sama sekali begitu. Artinya di sini air yang terkondensasi ini akan berubah menjadi distilled water yang selanjutnya akan diproses terlebih lanjut untuk melalui mixed bed begitu. Dan di sini ada seawater discharge. Artinya di sini eh, si air laut ini akan dibuang begitu
ke lingkungan, ke laut kembali karena memang tidak bisa diproses begitu. Nah, selanjutnya berbicara mengenai optimasi proses. Artinya optimasi proses di sini kita mencari nilai kerja atau efisiensi terbaik. Bisa minimum, bisa maksimum dalam rangka meningkatkan kerja, begitu. Sehingga mampu meningkatkan kualitas proses yang baik dan hasil kerja yang tinggi, begitu. Di mana optimasi proses ini kita lakukan dengan menginjeksikan bahan kimia demi bisa meningkatkan kualitas air distilat, begitu. Artinya di sini optimasi kita menggunakan bahan kimia dengan injeksi dosis sehemat mungkin, seminim mungkin demi menghasilkan efisiensi yang maksimal begitu. Nah, bisa kita lihat juga di sini bahwa parameter air distilat di sini kita gunakan konduktivitas ya begitu. Dengan batasan parameter yang telah ditetapkan yaitu sebesar maksimal 20 mikrosiemens per sentimeter begitu. Efek bila terlalu rendah, dia akan semakin bagus karena tidak akan menimbulkan arus listrik yang mampu memicu terjadinya korosi. Apabila terlalu tinggi, maka akan terjadi pengerakan, kontaminasi air raw dan kinerja mixed menjadi lebih berat. Selanjutnya, optimasi proses kembali begitu ya, di mana proses injeksi ini dilakukan pada tangki dengan volume 1250 liter. Bisa kita lihat di sini tangkinya begitu, di mana pada aktualnya anti scale dan anti foam ini dia akan dimasukkan ke dalam satu tangki yang sama begitu. Namun di sini digambarkan pada tangki yang berbeda ya begitu. Jadi nanti bahan kimia ini akan dimasukkan ke dalam tangki, lalu akan dialirkan melalui pompa dan dimasukkan ke dalam evaporator untuk dicampur, dicampur lebih dahulu ya, dicampur lebih dahulu dengan air laut dan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam evaporator multistage untuk dapat diuapkan, dirubah fasenya dan juga dihilangkan mineralnya begitu. Desalination plant ini membutuhkan proses optimasi ya berupa nilai water conductivity serendah mungkin dengan sedikitnya dosis injeksi bahan kimia anti foam dan anti scale sehingga dapat lebih menguntungkan dan menghemat bahan. Terdapat efisiensi injeksi bahan kimia di mana kita mempertimbangkan menjaga agar nilai konduktivitas berada pada standar yaitu di bawah 20 mikrosiemens per sentimeter. Nilai tersebut merupakan konversi dari TDS atau Total Dissolved Solid dengan nilai maksimal 10 ppm. Di sini bisa kita lihat ya periode di antara September hingga November pada grafik percobaan injeksi bahan kimia distillation plant kita dapatkan bahwa dosis injeksi seminim mungkin ini terdapat pada sekitar tanggal 18 sampai 21 November 2022 dengan dosis anti-foam sebesar 3 kg dan juga anti-scale sebesar 15 kg. Ini merupakan penggunaan bahan kimia yang lebih rendah ya dibandingkan periode-periode sebelumnya gitu. Demi mengetahui modifikasi satu bahan kimia yang dalam hal ini adalah perbandingan dosis anti-scale tetap dengan dosis anti-scale anti-foam bervariasi terhadap nilai konduktivitas. Maka kita coba variasikan ya begitu dari berbagai data percobaan untuk bisa mengetahui parameter uh, atau efek dari penambahan bahan kimia maka kita gunakan perbandingan dosis anti-scale yaitu sebesar 15 kg dengan dosis antifoam yang bervariasi begitu. Nah, di sini eh, kita dapatkan ya begitu bahwa dosis antifoam dengan 5 kg ini menghasilkan konduktivitas sekitar 13,65. Lalu ada dosis antifoam 7 dengan anti-scale 15 kg dapatkan 11,96 dan juga untuk 10 ini dia justru naik jadi 12,72. Namun semuanya ini ketiganya ini masih masuk dalam eh, standar ya, masih dalam spesifikasi di bawah maksimum nilai dari conductivity. Dan demi menghemat bahan selanjutnya maka kita gunakan yang 5 kg begitu. Kenapa? Karena kita menggunakan bahan kimia seefisien mungkin, sehemat mungkin. Terus juga kita bisa lihat di sini bahwa dengan menggunakan 5 kg dengan yang 7 kg ini uh, conductivity-nya perubahannya tidak terlalu signifikan begitu. Artinya di sini
selama masih dalam standar baku mutu konduktivitas dan juga kita bisa menggunakan bahan seefisien mungkin, maka hal tersebut akan menambah nilai efisiensi dari penggunaan bahan kimia. Maka dapat kita simpulkan grafik ini menyatakan bahwa pada dosis minimum sebesar 15 kg antiskel dan 3 kg antifoam didapatkan nilai konduktivitas yang tetap memenuhi standar. Maka selanjutnya dosis tersebut dapat diterapkan pada injeksi bahan kimia selanjutnya. Kita dapatkan juga demi langkah pencegahan terjadinya pembentukan kerak dan terjadinya carry over, kita juga turut memperhitungkan injeksi antiskal antifoam konsentrasi ya, perhitungan konsentrasi dengan data sebagai berikut. Maka kita dapatkan untuk konsentrasi dari konsentrasi dari antiskel ini adalah sebesar 86 ppm dan juga antifoam ini adalah 17 ppm. Ini 86 ppm ini dalam 15 kg antiskel dan juga 17 ppm ini dalam 3 kg antiskel antifoam, di mana masing-masing ini dosis injeksinya adalah 250 mili begitu. 250 meter kubik per hours atau per jam. Dapat kita simpulkan bahwa analisa efisiensi injeksi bahan kimia ini eh, pada National Lesson Plan pada TGU Blok 2 PTP Indonesia Power ini kita perlu menginjeksikan sebesar 15 kg antiskel dan eh, 3 kg antifoam dengan konsentrasi masing-masing adalah 86 dan 17 ppm. Saran selanjutnya terkait laporan, diperlukan adanya skala laboratorium mengenai kondisi reaksi yang berorientasi terhadap kualitas air baku, sehingga kita dapat mengetahui perbandingan antara dosis injeksi bahan kimia terhadap nilai konduktivitas, gitu. Dan saran untuk perusahaan, penulis sangat berharap agar tetap terjaga hubungan baik antara pihak Universitas Indonesia, dalam hal ini adalah jurusan Teknik Kimia, dengan pihak PT PLN Indonesia Power Semarang PGU. Selanjutnya juga kita berharap memerlukan adanya peran pembimbing lapangan dalam melakukan kontrol baik secara langsung maupun tidak langsung kepada mahasiswa yang melakukan kerja praktik. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaklumi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.